Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menyampaikan hasil operasi kepolisian tindakan tegas aksi premanisme yang berhasil diungkap oleh Polda Jawa Timur. Dengan komitmen tinggi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Polda Jatim menggelar operasi serentak terhadap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dalam operasi yang dimulai tanggal 1 hingga 8 Mei 2025 tersebut, sedikitnya ada 224 kasus berhasil diungkap oleh Polda Jawa Timur bersama jajaran dalam sepekan. Kita dapat menyampaikan hasil operasi kepolisian terhadap aksi premanisme, yaitu mulai tanggal 1 Mei hingga 8 Mei 2025. Yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Premanisme adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertindak sewenang-wenang menggunakan kekerasan, intimidasi atau ancaman untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dan melanggar norma hukum serta sosial yang berlaku di Indonesia. Aksi premanisme biasanya melibatkan tindakan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, seperti pemerasan, pungli atau pungutan liar, perampasan, kemudian pengancaman, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Bapak Kapolri sendiri telah memerintahkan seluruh jajaran, termasuk Polda Jawa Timur dan Polres sejajaran Polda Jawa Timur, untuk melakukan operasi penindakan terhadap aksi premanisme yang meliputi kegiatan deteksi dini intelijen, kemudian preventif, kegiatan preventif dan represif atau penegakan hukum. Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media, Kepolisian Daerah Jawa Timur sejauh ini telah berhasil mengungkap kasus sebanyak 224 kasus selama pelaksanaan operasi kepolisian terhadap aksi premanisme yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 2025 kemarin telah berhasil diungkap, khususnya operasi kepolisian pemberantasan aksi premanisme oleh Polda Jawa Timur, yaitu kasus penganiayaan. Ada kurang lebih 118 kasus dengan 158 tersangka. Kemudian ada kasus gangster, 8 kasus dengan 20 tersangka. Kasus pemerasan dan pemalakan 32 kasus dengan 39 tersangka. Kemudian ada kasus pencak silat 22 kasus dengan 38 tersangka. Kasus debt collector ini ada 5 kasus dengan 8 tersangka. Kemudian kasus street crime ada 4 kasus dengan 4 tersangka. Lalu ada kasus pungutan liar ini 26 kasus dengan 26 tersangka. Dan yang terakhir kasus antar kelompok ini 9 kasus dengan 19 tersangka. Polda Jatim terus melakukan sinergi baik dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian rekan-rekan TNI dan instansi terkait lainnya. Hal ini guna memastikan keberhasilan operasi kepolisian, khususnya pemberantasan aksi premanisme, guna menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini juga saya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut melapor jika menjadi korban atau mengetahui adanya aksi-aksi premanisme. Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur,
yang mengetahui atau mengalami sendiri aksi premanisme dalam bentuk apapun, agar jangan ragu, segera laporkan ke kantor kepolisian terdekat atau hubungi call center kami di nomor hotline Polri 110. Kami jamin identitas pelapor akan kami jaga kerahasiaannya, dan Polri siap merespon cepat untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya yang melaporkan aksi premanisme. Kami juga tentunya mengapresiasi dalam hal ini dukungan seluruh masyarakat dan media dalam menyebarluaskan informasi aksi premanisme sebagai bagian dari upaya kita dalam memerangi dan memberantas aksi-aksi premanisme. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial MD 25 tahun terkait kasus pemerasan yang dilakukan melalui media sosial yang juga disertai ancaman penyebaran konten seksual. Kasubdit 4 Ditres Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya Simbolon mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari pelaku yang bermain aplikasi Bigo Live dan pura-pura sebagai perempuan untuk menarik para korbannya. Rekan-rekan, hari ini Polda Metro Jaya melaksanakan rilis tentang pengungkapan kasus ancaman pencemaran dan pemerasan melalui media elektronik yang akan disampaikan oleh Kasubdit 4 Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Nanti beliau yang akan menjelaskan kronologis, kemudian modus operandi, kemudian motif dari pelaku, kemudian bagaimana pengungkapan ini bisa terjadi, dan ada berapa banyak korban yang sudah melaporkan. Dan hal ini merupakan bentuk komitmen dari Polda Metro Jaya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menjadi garda terdepan melawan berbagai kejahatan siber dan memastikan penegakan hukum tetap terjaga di ruang digital. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya saya persilakan waktu dan tempat kepada Kasubdit 4 Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Saya selaku Kasubdit 4 menjelaskan press release pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh Subdit 4 Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Pada hari ini kita telah mengamankan satu orang tersangka dengan inisial MD. Perkara yang kita persangkakan adalah pemerasan dengan pemerasan yang dilakukan melalui media online yang sering kita kenal juga dengan nama sextortion atau tindak pidana pemerasan yang disertai oleh ancaman penyebaran konten eksplisit atau intim atau seksual. Terhadap kejahatan dengan modus operandi ini sangat sering terjadi, namun tidak banyak korban yang mau melaporkan tindak pidana tersebut karena sangat sensitif. Terdapat konten-konten intim atau pribadi yang dikirimkan oleh korban kepada pelaku. Terhadap pelaku dijerat dengan pasal 27B junto pasal 45 Undang-Undang ITE, yaitu tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku MD ini adalah berawal dengan membuka aplikasi media sosial yang bernama Bigo, kemudian mengupload konten-konten yang menarik. Jadi dia berpura-pura seolah-olah menjadi sosok seorang perempuan yang cantik, membuat aplikasi sehingga nanti akan ada korban yang tertarik untuk
berkomunikasi dan melakukan pertemanan. Setelah korban tertarik dan intens berkomunikasi, maka akan diarahkan berkomunikasi secara intens lagi melalui chat Telegram. Nah, melalui chat Telegram inilah pelaku akan mencoba melakukan video call. Handphone tersebut diarahkan ke video yang diputar dengan handphone lain, yang video tersebut memutar sosok seorang perempuan yang melakukan video yang bersifat vulgar dan mengajak korbannya juga untuk melakukan video call yang sifatnya pribadi atau intim, sehingga menunjukkan organ-organ intim daripada si korban. Setelah video tersebut direkam oleh pelaku, maka pelaku akan secara intens mengirim video tersebut dan meminta sejumlah uang. Jika korban tidak menuruti apa yang diminta oleh pelaku, maka pelaku akan mengancam menyebarkan video tersebut kepada keluarga ataupun ke rekan-rekan terdekat korban. Jadi saudara MD ini adalah yang mengarahkan korban untuk mengirimkan uang setelah video-video korban dia simpan dan dia kirim. Kemudian juga dia membuat akun Telegram yang digunakan untuk mengunggah video vulgar yang digunakan untuk memeras korban, dan juga menyiapkan sejumlah rekening yang akan menampung hasil daripada kejahatan tersebut. Kami dari Polda Metro Jaya kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa jadi korban. Ini bukan masyarakat di khusus daerah DKI saja, bahkan yang di luar DKI, karena informasi dari penyidik dan hasil dari penyelidikan bahwa terdapat puluhan korban baik yang dari wilayah DKI maupun di luar wilayah DKI. Ya, informasi hasil penyelidikan bahwa korban ini banyak, ada puluhan korban. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasubit bahwa para korban ini enggan untuk melapor karena takut nanti identitasnya akan terbongkar atau tidak terjamin kerahasiaan dari privasinya dia. Sekali lagi kami sampaikan, Polda Metro Jaya akan menjamin kerahasiaan privasi saudara apabila saudara melaporkan segala bentuk tindak pidana, mengadukan segala bentuk kejahatan ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri melakukan penangguhan penahanan terhadap mahasiswa ITB berinisial SSS atas dugaan kasus tindak pidana manipulasi informasi elektronik. Polri menjelaskan bahwa penangguhan penahanan diberikan atas dasar kemanusiaan dan memberikan kesempatan tersangka untuk melanjutkan pendidikan. Berikut pernyataan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunuyudo Wisnu Andiko yang disampaikan di Gedung Bareskrim pada Minggu malam. Rekan-rekan, untuk diketahui bahwasannya saat ini saya selaku Karopenmas Divisi Humas Polri didampingi dengan kuasa hukum tim dari saudari tersangka SSS. Terlebih dahulu sebelumnya rekan-rekan media sudah menanyakan bagaimana awal dari proses ini, kemudian juga dengan perkembangannya sampai dengan sejauh ini. Beberapa sudah menanyakan, maka perlunya kami sampaikan dengan tim kuasa hukum terkait dengan perkembangan perkara yang ditangani oleh Bareskrim Polri, yaitu oleh Direktorat Tindak Pidana Siber. Rekan-rekan, untuk mendasari
serangkaian kegiatan, baik itu dari mulai adanya laporan polisi, kemudian lidik, dan kemudian proses penyidikan. Diawali dari adanya dasar laporan polisi, nomor polisi LPB 1593 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tertanggal pada 24 Maret 2025. Jadi ini dilaporkan sejak 24 Maret 2025. Kemudian surat perintah penyidikan, ya, artinya di awal dengan proses penyelidikan, kemudian surat perintah penyidikan ini terhitung sejak tanggal 7 April 2025. Sekira pada hari Selasa yang lalu, yaitu tanggal 6 Mei 2025, penyidik telah melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka seorang perempuan berinisial SSS selaku pemilik, pengguna, penguasaan dari akun X atau Twitter Kai in Midsummer Fires @Ray Ayan Yami, yang merupakan mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat, di mana atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal, adanya dugaan tindak pidana manipulasi atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data yang otentik dan atau memposting, mengunggah dokumen elektronik berupa gambar yang memiliki muatan terhadap yang melanggar kesusilaan. Dan bahwa terhadap tersangka itu telah dilakukan proses upaya penahanan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 di Rutan Bareskrim Polri. Namun perlu kami jelaskan juga, sebelumnya penyidik telah melakukan kegiatan serangkaian dan proses penyidikan ini. Sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk dimintai keterangan sebagai pendapat ahli, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti baik dari para saksi dan tersangka, dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensik sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan. Bahwa pada hari ini, rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari, yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB, di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan, ya, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya. Jadi itu rekan-rekan, sejak saat ini untuk saudari SSS telah dilakukan penangguhan penahanan.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto mengapresiasi Polda Jawa Timur dalam penindakan premanisme. Apresiasi itu diungkapkan saat melaksanakan monitoring penanganan ormas terafiliasi premanisme di Mapolda Jatim pada Sabtu 10 Mei 2025. Baik pemirsa, Deputi Kemenko Polhukam mengapresiasi Satgas Terpadu Pemberantasan Premanisme yang dibentuk Polda Jawa Timur. Hal ini diungkapkan pada saat Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam melaksanakan monitoring ormas terafiliasi premanisme di Mapolda Jawa Timur. Dan berikut informasinya untuk Anda. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsda TNI Eko Dono Indarto mengapresiasi Polda Jawa Timur dalam penindakan premanisme. Apresiasi itu diungkapkan saat melaksanakan monitoring penanganan ormas terafiliasi premanisme di Mapolda Jawa Timur pada Sabtu lalu. Menurut Marsda TNI Eko Dono Indarto, ormas yang terafiliasi premanisme akan mengganggu stabilitas keamanan berinvestasi di Indonesia, sehingga pihaknya akan ikut membantu dan mengatasi premanisme yang marak. Hal tersebut sesuai hasil rapat pembentukan Satgas Gabungan yang dilaksanakan minggu lalu di kantor Menko Polhukam. Dengan adanya Satgas ini diharapkan Polri terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, Pemda, dan masyarakat. Satgas Pekat Pemberantasan Premanisme ya di Jawa Timur sangat bagus. Tentunya kita harus bisa memetakannya dengan baik. Di mana saja titik-titik rawan premanisme yang ada di Jawa Timur, kemudian kita melokalisirnya. Dan tentunya kita juga harus bisa melaksanakan tadi disampaikan. Ada kegiatan preventifnya, preemptifnya, penindakan dan penegakan hukum, serta ada sosialisasi melalui media massa. Sementara itu, Karops Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jimmy Agustinus Anes, menegaskan operasi Pekat 2 yang dilaksanakan dalam 14 hari telah mengungkap lebih dari 1.000 kasus premanisme di jajaran Polda Jawa Timur. Dari 1.000 kasus tersebut, 200 yang berlanjut ke penyidikan, sisanya hanya pembinaan dan tindak pidana ringan. Kita melaksanakan operasi Pekat 2 Semeru 2025 dengan sandi operasi Pekat 2 dan sasarannya adalah premanisme. Dari hasil pengungkapan yang ada di wilayah Polda Jawa Timur ini kurang lebih ada 1.200 kasus yang kita tangani, dan dari sekian banyak kasus yang maju ke penyidikan adalah kurang lebih 276 kasus. Jadi selebihnya kita lakukan tipiring dan pembinaan. Jadi untuk itu sebanyak 39 Polrestabes dan Polresta serta Polres jajaran setiap harinya melakukan pengungkapan, dan kasus-kasus yang terbukti dengan 2 alat bukti dan maju proses sidik tentu nanti akan disidangkan. Penindakan premanisme yang dilakukan Polda Jawa Timur melakukan 3 tahap pendekatan, yaitu preventif, preemptif, dan penegakan hukum. Baik pemirsa, dari Surabaya, Jawa Timur, saya Bribda Anis Puramadani melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.